Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan lanjutan dari Wajilatil Qulub bagian yang ke-12, indikator yang ke-14, yaitu at-tadabbur atau dalam bahasa kita tadabbur, yang memiliki arti memperhatikan dan memperhatikan yang lain. Yang berikut ini meliputi 1. Dalil arti kata dan pengertian tadabbur. Yang kedua, penjelasan surat Muhammad ayat 24. Yang ketiga, cara tadabbur Al-Quran. Yang keempat, fadilah tadabbur Al-Quran. Dalil arti kata dan penjelasan surat Muhammad ayat 24 dan pengertian tadabbur, penjelasannya seperti berikut. Dalil arti kata dan pengertian tadabbur. Dalil arti kata tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Muhammad 24. Arti kata at-tadabbur, memikirkan, memperhatikan, mempertimbangkan akibatnya, menghemat. Pengertian tadabbur, secara bahasa tadabbur berarti melihat dan memperhatikan kesudahan segala urusan dan bagaimana akhirnya. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Al-Ma'ani menjelaskan bahwa pada dasarnya tadabbur berarti memikirkan secara mendalam kesudahan sesuatu urusan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Penjelasan surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Hadatsana Ismail bin Hafiz al-Aili qala sana al-Walid bin Muslim an Sawri bin Yazid an Khalid bin Ma'dan qala ma min adami illa walahu arba'u ayun ainani fi ra'sihi lidunyahu wa ma yuslihu min ma'isati wa ainani fi qalbi lidinihi wa wa'adallahu minal ghaib fa idza aradallahu bi'abdin khairan absarat ainahu allatani fi qalbi wa idza aradallahu bi ghaira dzalik tumisa alaihima. Manusia itu punya 4 mata, 2 mata ada di kepalanya untuk melihat kebaikan dunianya dan 2 mata di hatinya itu untuk agamanya. Bila Allah Subhanahu wa taala mengendaki baik 2 mata di hatinya ditajamkannya, dan bila mengendaki buruk dibutakan. Kitab Zuhud oleh Abu Dawud. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi dalil arti kata dan pengertian tadabbur serta penjelasan surat Muhammad ayat 24, yaitu memikirkan dan mentaati Al-Quran agar hatinya tajam dan memikirkan serta memperhatikan akibat melanggar Al-Quran. Selanjutnya, cara tadabbur Al-Quran, penjelasannya seperti berikut. Di antara cara tadabbur Al-Quran: 1. Membaca Al-Quran setiap hari dan mengulang-ulang. Qol wa malhalul murtahil qala alladhi yadribu min awalil Qur'an ila akhirihi kullama halla irtahala. Seseorang bertanya,
Apa itu al-hal wal murtahal? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Sungguh-sungguh dan tulus ikhlas membacanya. Kulul amilina halka ilal mukhlisun. Semua yang mengamalkan ilmunya itu akan hancur kecuali orang yang mengamalkan dengan ikhlas. Imam Ghazali. 3. Rajin melaksanakan sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari sembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra 79. 4. Mengulang-ulang ayat agar semakin kuat ingatannya. Qama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha bi ayatin wal ayatu. Suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sampai subuh dengan membaca satu ayat. Ayat tersebut adalah surat Al-Maidah 118. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Mengaitkan makna ayat Al-Quran dengan realita kehidupan. Wa'anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Al-Baqarah 95. 6. Berusaha membacanya dengan tartil. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Al-Muzammil 4. 7. Membaguskan lagu bacaannya. Laisa mina malam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. 8. Memperbagus bacaan Al-Quran. Zayyinul Qur'ana biaswatikum. Fa inna sautal hasan yazidul Quran husna. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang merdu, karena sesungguhnya suara yang indah merdu itu dapat menambah Al-Quran semakin indah. Hadis rawahu Abu Dawud. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi cara tadabbur Al-Quran, yaitu membacanya setiap hari, rajin sholat tahajud, membaguskan bacaan serta lagunya, serius dan khusyuk dalam membacanya dengan secara tartil. Selanjutnya, fadilah tadabbur Al-Quran, penjelasannya seperti berikut. Di antara fadilah tadabbur Al-Quran: 1. Membersihkan hati dan jiwa. Inna hadil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Qila ya Rasulullah, fama jila'uha? Qal zikrul maut wa tilawatul Qur'an. Sungguh hati manusia ini bisa berkarat seperti halnya besi berkarat. Lalu ditanyakan, apa pembersihnya? Rasulullah menjawab, membaca Al-Quran dan ingat pada kematian. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 2.
merupakan solusi untuk berbagai krisis dan problematika kehidupan. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Al-Quran Surat Toha ayat 2. 3. Mampu mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Karena khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. 4. Bisa serius dalam meresapi atau khusyuk hingga menangis. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Maidah 83. 5. Akan membawa kepada kebaikan. Qad kana ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tangkisun mustakbirina bihi samiron tahjurun afalam yadabbarul qawla am ja'ahum malam ya'ti aba'ahul awwalin. Sesungguhnya ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Al-Mu'minun 66 hingga 68. 6. Pasti memperoleh kebaikan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadabburi, merenungi ayat-ayatnya, dan agar orang yang berakal sehat mengambil pelajaran. Al-Quran Surat Shad ayat 2. 7. Meningkatkan derajat keimanan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka yang apabila nama Allah disebut gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Al-Anfal 2. 8. Tidak dihinggapi oleh sifat-sifat orang kafir. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatola alaihimul amadu fasaqat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun.
belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Hadid 16. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang lanjutan Wajilatil Qulub yang ke-12, indikator yang ke-14, yaitu at-tadabbur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kesempatan, serta kemauan kepada kita semuanya agar bisa melaksanakan tadabbur dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.